Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب واغفر لنا يا واسع الكرم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة وصل لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا شيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني خصوصا شيخ وخصوصا كهجي عبد اللطيف Al-Bankallani khusus Abdul Muhammad Khalid bin Abdullah bin Al-Bankallani khusus Muhammad Hashim Asy'ari Tubuhan khusus Asas Samsul Tubuhan khusus Kiai Haji Abdul Wahab Rasulullah dan Bakbar khusus Kiai Haji Wisri Samsul Jumma khusus Kiai Haji Muhammad Dawan Kiai Haji Mahfud Syekh Kiai Haji Sarkon Kiai Haji Samsin wa nafa'ana fil witan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi buat saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang lagi sakit, mudah-mudahan wasilah daripada membaca suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto, pengurus yang lainnya Kang Redi Maswin, Pak RT Parihin, kemudian Bapak RW,
Mana Pak RW? Lagi dinas. Ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ibu-ibu sekalian, anak-anak, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita mulai kajian kitab Wasiatul Mustafa halaman 21 paling bawah. Bentar lagi hatam. Bulan depan mau udah hatam, kayaknya udah harus ada nasi uduk ini mah ya tuh. Jengkol ya tuh. Ya, makasih. Halaman 21 paling bawah. Ya Aliyu idza aradta hajatan, ya. Paling bawah tuh. Di tengah-tengah paling bawah. Udah ketemu ya? Udah ketemu belum? Halaman 21, 2 baris dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu idza aradta hajatan faqra ayatal kursi wad'ullaha fil humumi wal kurubi wa qul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi fa innallaha yakshifu anka al-humuma wa yufarriju anka al-kuruba wa yaqdi laka al-hawaija. Ya Aliyu, wahai Ali, idza aradta, idza apabila aradta, kamu ingin, kamu hendak, hajatan punya hajat, faqra maka bacalah ayatal kursi, ayat kursi. Pada apa ayat kursi? Ibu-ibu hafal nggak ayat kursi, Bu? Yang nggak hafal boleh pulang ke rahmatullah. Ayat kursi anak-anak kita aja hafal ya. Hafal tong ayat kursi tong. Hafal ya. Alhamdulillah. Kata Nabi kepada mantunya, ya Ali, kalau kamu punya hajat atau kalau kamu kepengen ada hajat, baca tuh ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca tuh sekali. Kemudian wad'u itu ud'u maksudnya ya. Wada'ullaha, dan berdoalah kepada Allah. Fil humumi, di saat kamu dalam kesulitan, lagi nelangsa, lagi galau. Wal kurubi, dan juga di saat kamu dalam kondisi kesusahan, mukanya ruwet, belangsak lah pokoknya. Ya, biasanya kita lagi susah begitu ya. Mukanya tuh ya Allah, kelihatan gimana gitu ya. Dilihat juga nggak enak gitu. Iya, dilihatnya nggak enak ya Allah. Kita lagi kenyang ngelihat muka orang susah.
Jadi lapar lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau lagi punya hajat baca ayat kursi. Nah ini oleh Sayyidina Ali udah diamalin. Ya, punya hajat apa aja dah. Ya bapak-bapak hajat apa aja lah pokoknya. Kalau pengen kawin lagi gimana Ustadz? Ya itu mah. Jangan bilang-bilang itu mah. Jalanin aja udah. Baca ayat kursi, kemudian ibu-ibu juga kalau punya hajat begitu. Pak Ustadz laki saya pengen kawin lagi, biar gimana biar nggak kawin? Ya baca aja ini. Ya. Jadi diadu tuh. Lakinya mau kawin lagi, bininya mau nolak, udah diadu doanya. Ya, insya Allah bu laki-laki suami ibu di sini soleh-soleh semua bu, masya Allah. Pokoknya insya Allah kelihatan mukanya pada takut sama bininya semua. Setelah baca ayat kursi, baca doa, berdoa kepada Allah dalam ya kita di saat kita kesusahan, kesulitan. Bacanya apa? Ini harus dihafal ini. Waqul dan bacalah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika la ilaha illa anta birahmatika astaghis dibaca. Ya kalau bisa mah 3 kali lah. Ya. Ini dulu ada cerita Pak. Ada anak santri kerjanya ngantuk dulu kalau ngaji tuh. Ya. Nah ini kebetulan kiainya baca hadis ini. Kalau kamu punya hajat dalam kondisi apapun, dalam kondisi susah, dalam kondisi gundah gulana, baca nih ayat nih. Baca ayat kursi, terus baca doa. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Nah itu kebetulan santri itu ngantuk. Ya, insya Allah itu hajat bakalan dikabul. Nah setelah itu santri santri itu mendusin, udah bubar. Nah ini pada kemana nih santri yang lain udah pada bubar. Ternyata santri yang lain ngerjain nih bocah kalau ngaji tidur mulu. Ya maklum lah ngaji subuh ya. Anak-anak santri kan biasanya jam 3 udah bangun. Itu sampai subuh itu nggak tidur lagi. Ngaji sama kiainya. Kadang-kadang tuh kitabnya udah penuh iler semua. Ya. Pengalaman saya di samping saya sama ini. Ustadz Fahru dulu lagi di Mondok Yaping tuh. Ya kerjanya tidur terus. Ya. Masya Allah. Akhirnya tuh anak santri mau sarapan, dia mau kebetulan mau goreng goreng sayur istiqomah. Sayur istiqomah itu Bu di pondok itu sawi putih, toge sama tahu. Nah, itu di sayur tuh, itu favorit banget itu. Ya. Digaramin dah sama Royko dah. Udah enak banget tuh makan besar itu. Ya, kalau ada kecap udah kaya banget tuh, udah ada kecap tuh, udah kaya dah. Nah, pas pengen nyalain itu yang namanya tungkunya itu, kayu bakarnya habis. Ya, kayu bakarnya habis. Nah, dia kebetulan baru ngaji subuh, ingat nama nasihat kiainya. Waduh, iya ya. Baca doa ini nih. Ya kayumu ya kayuku kalau udah habis. Ya kayumu ya kayuku kalau udah habis gitu. Dia kedengarannya bukan ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, dia baca kedengarannya karena ngantuk. Ya kayumu ya kayuku kalau udah habis. Oh berarti kalau ada kayu temen, nah bisa diambil tuh. Ternyata teman-temannya kayu bakar udah pada habis. Nggak taunya nyolong punya kiainya. Ini kebetulan dapurnya deket dapurnya Pak Kiai. Nyolong kayu tuh. Pas nyolong kayu ketahuan sama santri. Ente ngapain? Sarik ya? Kagak lah. Ini kan perintah guru. Lah pinter guru gimana? Lah kalau kayu udah habis boleh kita ambil kayu yang lain. Masa sih? Tadi emang itu dikajarin apa? Diajarin begitu sama guru. Kalau kita pengen punya hajat, kalau kita pengen
apa namanya dalam kondisi susah, ini kita baca doa ini. Emang baca doa apa? Ya kayumu ya kayuku, kalau udah habis pala lu ngebul katanya. Langsung didupak itu bocah, dilaporin sama kiainya. Nah makanya kalau ngaji jangan ngantuk ya, repot kalau ngantuk ya. Kalau ngantuk nanti bisa bacanya salah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Zat yang maha yang maha kuat, yang maha kaya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan illa anta kecuali engkau. Birahmatika, dengan rahmatmu. Astaghiitsu, saya minta tolong, saya minta tolong, saya minta tolong, minta pertolongan. Ini dari teksnya aja udah bagus ya. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha memiliki kekuatan, yang memberikan kekuasaan, yang memberikan kehidupan saja gitu ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Birahmatika, dengan rahmatmu. Astaghiitsu, aku minta pertolongan. Jadi teks ini sangat luar biasa. Ada kandungan tauhidnya, ada kandungan daripada sifat maha memberinya Allah, yang berupa kasih sayangnya Allah yang sangat luar biasa luasnya, bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murkanya. Sampai kemarin dalam kitab kemarin kita bahas itu ya, walaupun dosa kita sabrek-abrek, seluas lautan, selebar langit misalnya, tapi ketika kita tobat, faghfirli, maka pasti faghfarolah, maka Allah mengampuni dosanya. Dengan rahmat Allah. Di sini tauhidnya apa? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang dimintai pertolongan, tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang maha kuasa, tidak ada Tuhan yang maha menghidupkan, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Birahmatika, dengan rahmatmu. Astaghiitsu, aku mohon pertolongan. Nah jadi etika doa juga itu harus kita pakai. Ini etika doanya itu kita puji-puji Allah dulu, kita narasikan kedigdayaan Allah Subhanahu wa taala dulu ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang patut dipuji, ditinggi-tinggiin, dibesar-besarkan. Memang ya sudah seharusnya kita begitu ya. Suatu ketika saya main ke Pak Eko, pengen minjem duit. Nggak mungkin saya ngomong sama Pak Eko, minjem duit dong. Pasti ada basa-basinya. Pak Eko, mudah-mudahan Pak Eko bisa keluarga dalam keadaan sehat, barokah segala macam, ngomong ngebaik-baikin Kang Eko tuh. Selama ini saya melihat Kang Eko luar biasa ya. Ibadahnya rajin, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya juga soleh-soleh, masya Allah. Begini Pak Eko. Nah, udah ada kata-kata begini nih. Begini Pak Eko. Nah, udah. Kebetulan Pak Eko juga udah tahu lagunya. Ya, udah kata-kata begini nih, udah alamat ini, Pak. Ya artinya memang itu ada, Pak. Sama orang kalau pengen bikin maulid kan bikin proposal. Ada mukodimanya nggak, Pak? Ada tujuannya nggak? Ada maksudnya nggak? Ada. Di mukodimah aja masya Allah sampai 3 lembar mukodimah itu ya. Waduh masya Allah, dalil segala macam semua itu ditulis. Nah kita pun demikian, memohon kepada Allah agar
Allah Subhanahu pasti Maha memberi, cuman adab kita itu harus begitu, ya. Faghfirli, maka ampunilah aku, wa aslihli, dan perbaikilah kepadaku sya'ni, kondisiku, urusanku, wa farij hammi, dan aku mohon kepadamu hilangkanlah hammi, kebingunganku. Lagi keder ya Allah, keraguan dihilangin ya Allah. Kita kan urusannya ruwet terus. Kemarin saya dagang di Bantaran Kalibaru, sekarang digusur ya Allah, bagaimana ini? Nah, ini baca ini nih. Ya, baca ini. Insya Allah setidak-tidaknya kita baca ini, ya, mendapat ketenangan hati. Fa innallaha yakshifu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakshifu, akan membuka, anka, menghilangkan sama saja, anka darimu al-humuma, kebingungan, wa yufarrij anka al-kurub, dan juga akan menghilangkan atau menghilangkan al-kurub, kebingungan, wa yaqdilaka al-hawaij, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi laka bagimu al-hawaij, akan kebutuhan-kebutuhan. Nah, jadi kata Nabi, Sayyidina Ali diberikan amalan. Ali, kalau kamu lagi susah, lagi galau nih, baca ini nih. Baca ayat kursi, terus baca doa ini. Insya Allah, wa yaqdi laka al-hawaij, Allah akan memberikan, akan memenuhi segala apa yang menjadi hajat-hajat kamu. Ini al-hawaij itu, hawaij itu jamak dari kata hajah. Ya, hajah. Hajah itu hajat, kebutuhan. Semua orang punya kebutuhan enggak, Pak? Punya. Semua orang punya keinginan, semua orang punya hajat. Maka zat yang maha memberikan apa yang menjadi hajat kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita curhatnya, kemudian sharingnya kepada Allah. Jangan sekali-kali urusan dunia kita ngeluhnya kepada siapa? Kepada manusia, ya. Wahai saudara-saudara jamaah mushola syariah, siapa di antara kalian yang gak punya duit, yang gak punya beras, datang ke rumah saya malam Rebo jam 10 malam. Kita nangis bareng-bareng. Ya Allah. Jadi memang pasti, Pak, kita itu punya masalah yang hubungannya dengan hajat. Apalagi anak kita yang masih butuh biaya. Apalagi istri kita yang terus wajib kita nafkahi. Ya. Maka jangan pernah ada rasa ragu, jangan pernah ada rasa bimbang. Yakin. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Malam-malam bangun, Pak. Bu, ngapain? Kencing. Ngambil air wudhu, ya, dengan segala penuh kerendahan dan kekhuduan dan kekhusyuan. Setidak-tidaknya kita bisa sholat pertengahan malam, di mana waktu itulah momentum yang tepat kita bisa curhat, kita bisa minta apa yang menjadi hajat-hajat kita. Karena kebanyakan di antara kita ini bangun mah bangun, sholat mah sholat, tapi hati masih belum tertek gitu. Nggak ada rasa kepedean, nggak ada rasa yakin gitu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah, aku jawab.
Cuman kebanyakan di antara kita ini masih ragu dengan Allah. Perasaan. Gua sampai doa tengah malam jungkir balik 11 rakaat saya tunaikan. Masih begini-gini baik. Tuh, berarti emang ada masalah, Pak. Ada masalah. Kan bab pertama udah menjelaskan. Doa yang gak diterima itu gara-gara kita memakan barang yang bermasalah. Meminum minuman yang bermasalah. Boleh jadi barangnya subhat, boleh jadi makanannya itu haram. Ya, pantas Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Ya, hajat kita banyak. Dan itu semua bisa kita atasi dengan bantuan Allah. Dengan bantuan Allah. Suatu ketika, Pak, saya itu termasuk orang yang diistiqomahi oleh kelompok-kelompok PP, pengemis pagi hari, PPH. Pokoknya setiap jam 9 itu hari Jumat, kalau nggak hari Kamis dia datang 3 orang. Saya tanya, ibu dari mana bu? Kampung Pulo. Masya Allah. Begini, oh ya bu, kebetulan emang lagi banyak beras saya. Nah, kemarin kan dari gereja saya kan banyak ya, berapa karung itu ya. Alhamdulillah. Nih bu ya. Itu tadinya memang saya pikir cuman sekali 2 kali. Lah ini jadi rutin. Yang sedihnya kalau saya pas lagi nggak ada. Yang sedihnya pas saya ada di rumah nggak ada yang saya kasih. Itu sedih saya. Cuman kadang-kadang langganan. Tapi suatu ketika saya berpikir, ini orang kenapa ganti-ganti orangnya gitu. Berpikir doang, bukan suudzon, berpikir aja. Tapi memang ketika ada ya saya kasih, kalau nggak ada, qaulun ma'rufun maghfiratun khair min shadaqatin yatsba'uha ada. Kalau ada orang yang minta bantuan, kita nggak punya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha ada. Kalau kita nggak punya, bilang punten maaf untuk kali ini saya nggak bisa ngasih. Emang kondisi saya lagi belum ada, maafin ya. Ya itu lebih bagus ngomong begitu terus terang Pak, daripada yatsba'uha ada, sedekah dengan disertai celaan. Ente ngamen ya? Iya, nih dilempar duitnya. Assalamualaikum bu, kasihan bu. Oh pengemis. Nih duitnya dilempar. Ya. Oh ini pengemis dari kemarin ke sini terus. Emang nggak ada yang lain apa? Cari ke tempat yang lain, jangan tempat saya baik. Ini mau ke sini melulu. Cari apa tempat lain, apalagi kamu masih muda, masih kuat, ngapain ngemis-ngemis? Nih, kasih duit 1.000 perak, marah-marah tuh ya. Makanya kita Pak, ya jangan sampai bakhil Pak. Kalau ada kasih, kalau nggak ada ya nggak. Ya, kalau bakhil itu Pak ya, kalau bakhil nih, tahu bakhil Pak? Pelit, ya. Kalau orang pelit, tapi dia itu biasanya ya ada sumbangan dari musola, ya. Padahal dia kaya itu, duitnya banyak, ya. Pak RT Parihin ngasih nih ke orang kaya proposal apa? Maulid, dibaca halaman 1 sampai 30. Muset, udah gitu dibaca, Kang Pari nyampe ngantuk-ngantuk ini nungguin. Kapan acaranya? 3 minggu lagi. Siapa yang ceramah? Habib Anu. Di mana tempatnya? Padahal kan di situ udah ada. Anggarannya berapa sih? Waduh, bolak-balik lagi. Panitia siapa sih? Nanya mulu. Ada 1 jam itu dibolak-balik. Sekarang itu deh kami siapa sih tuh?
Pak Eko ya? Dari mana dia itu? Tegal ya? Iya. Itu selama masjid ada musola dan sumbangan mulu. Aduh. Ya Allah. Ya Allah, Kang Parin sampai ngantuk-ngantuk aja. Udah kagak dikasih minum lagi. Ampun. Udah gitu ke dalam, ya udah sebentar ya, ke dalam dah tuh. Lama lagi, itu sampai acara berak dulu itu orang. Kang Parin ngasih. Ya Allah. Dalam hati Kang Parin, wah ini makanya gede nih, minimal gope. Orang tongkrongannya aja mobil, banyak mobilnya ada 3 apa 4 ya. Itu rumah dia punya rumah 1, 5 rumah di rumah 1 buat garasi coba. Masya Allah. Nih Pak ya, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih pengasih pakai amplop Pak panjang lagi. Masya Allah. Itu Kang Parin buru-buru ke musola, pengen ngelihat isi amplopnya. Pas dilihat, sambar geledek goceng ngasih. Aduh, Masya Allah. Ya, itu orang pelit biasanya begitu. Jadi yang model kayak begitu Pak, kita jangan melihat itu orang enak hidupnya ya. Oh, jangan menganggap nikmatnya dia itu di dunia kayak begitu. Boleh jadi dia itu sedang diistidraj. Diistidraj itu diambul, diulur kayak main layangan. Kita ulur terus ya. Jadi ya begitu, diistidraj. Kayak Sa'labah itu kekayaannya itu berlimpah ruah diistidraj. Sampai kambingnya itu memenuhi 2 gunung, Masya Allah coba itu. Tapi pelitnya bukan main ya. Ya Ali, wahai Ali, idza asobaka apabila bener enggak? Ya bener ya. Idza apabila asobaka menimpa kamu apa yang menimpa kamu? Hamun, kebingungan, au amrun atau perkara urusan. Fakul maka bacalah Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta Rabbul arsyil azim. Tuh sedikit nggak? Bisa hafal nggak nih Pak? Kalau kita lagi keder, lagi bingung, lagi sulit, baca ini Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta Rabbul arsyil azim. Ayo Bapak Ibu ikutin. Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu Rabbul arsyil azim. Apal enggak? Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta Rabbul arsyil azim. Bu, dihafal ya Bu ya. Ibu punya urusan arisan biar cepet dapat, baca nih. Ya Allah, gue pengen dapat ini, baca ini kali aja. Ya. Pas arisan dapat, besok kagak bayar lah, jangan ya. Subhanaka Rabbi, subhanaka maha suci Engkau. Ya Allah, Rabbi Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Alaika kepadamu, tawakkaltu, aku bertawakal. Anta Rabbul arsyil azim, Engkaulah Tuhan yang memiliki yang mengatur arsy yang maha agung. Tuh. Jadi ini pun doa ini termasuk doa yang sangat tinggi. Karena apa? Ada kalimat tasbihnya. Doa yang di dalamnya ada kalimat tasbihnya, ini doa yang sangat tinggi Pak. Tinggi apanya? Tinggi nilainya. Emang nilainya apa? Nilainya itu baca tasbih. Bisa apa? Bisa memberatkan pahala kebaikan kita. Tuh.
Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, Rabbi, Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Alaika, kepadamu tawakaltu, aku bertawakal. Ya. Urusan yang lagi rumet, kegalauan yang kita alami, kita bertawakal kepada Allah. Tawakal itu adalah bekerja keras dengan sekuat tenaga, kemudian berdoa, lalu pasrah. Itu namanya tawakal. Ya, ini kayak saya, ya, pakai motor, ya, enggak langsung, saya mau dasarnya sama Allah aja. Ya, itu namanya enggak tawakal. Berusaha dulu, dikunci motornya, ya, masih belum cukup, dikunci peleknya, masih belum cukup, dirantai ban belakangnya, masih belum cukup, ya, dibikin kandang motornya. Jadi bawa dari rumah, bawa kandang-kandangnya, ya. Masya Allah, ya. Nah, ini baca Bu ya. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ya, hafal Pak? Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbi arsyil azim. Ada 4 kata, 4 kalimat. Ya. Ya Aliyu aksir minad du'a, wahai Ali, aksir minad du'a, perbanyaklah dari doa ini. Ya, aksir minad du'a, perbanyaklah dari doa ini. Allamanihi, yang mana doa ini telah mengajarkan kepadaku siapa? Jibrilu alaihissalam, malaikat Jibril. Ini Nabi Muhammad pernah diajarkan doa dari malaikat Jibril. Nah, ijazah dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada Sayyidina Ali. Ini nggak main-main Pak. Langsung diijazahi dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada mantunya. Ya toh? Dan sekarang doa ini ada di tengah-tengah kita. Berarti kita termasuk orang yang beruntung apa enggak Pak? Beruntung apa enggak Bu? Kenapa beruntung? Karena mendapatkan doa riwayat langsung dari Kanjeng Rasul yang kemudian disampaikan kepada Sayyidina Ali. Naon doana? Apa itu doanya? Ini pasti hafal ibu-ibu. Wa huwa ad-daimatu fid dini. Dan doa ini ad-daimah, senantiasa fid dini, di dalam urusan agama, wad dunya, dan urusan dunia, wal akhirah, dan urusan akhirah. Ya. Maksudnya doa yang tadinya apa? Yang dibaca itu apa? Yang tadi di atas. Ya, dibaca seterusnya. Doa yang diajarkan malaikat Jibril kepadaku itu, yaitu doa kebaikan tadi di atas tuh, ya, dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Tuh, dibaca tuh. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuh, insyaallah ini ijazah dari malaikat Jibril. Ya. Ya Ali, wahai Ali, idza ra'aita al-hilala. Idza ra'aita, apabila kamu ngedeleng. Apa ngedeleng Pak? Ngedelok, melihat al-hilala, akan hilal. Fahalil salasan, maka bacalah tahlil 3 kali. Wa kabbir salasan, dan baca takbir 3 kali. Wa qul Allahu akbar wa azzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahzaru ya Ali ya wa ahzar. Tuh. Ya. Kata Nabi Muhammad, Ali, kalau kamu ngelihat bulan,
ngelihat bulan ya, hilal itu bulan sabit. Bulan sabit itu setiap awal bulan berarti. Maka bacalah tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Kemudian wakabbir dan baca takbir salasan 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wakul dan bacalah Allahu akbar, maha suci Allah. Wa a'azzu yang maha perkasa, mimma akhafu dari apa-apa yang aku takutkan, wa ahdar dan dari apa-apa yang aku khawatirkan. Ini dibaca nih setiap kalau kita ngelihat hilal bulan ya. Ya Ali, wahai Ali. Nah biar sampai paslun. Allah, ya Ali, wahai Ali, idza laqita kalau kamu kepetuk, apa kepetuk Pak? Ketemu man tahzaruhu kalau kamu ketemu orang yang mana orang itu kamu wedeni, kamu takuti, yang mana orang itu menakutkan atau orang itu mau nakut-nakutin kita atau kita takut melihat orang itu, apakah orang itu genderuwo apalah pokoknya preman apa-apa atau orang asing gak kita kenal, kemudian dia itu mencurigakan, kita jadi merasa takut ya. Maka fakul bacalah Allahumma, bismillahirrahmanirrahim, ayo baca sama-sama. Allahumma adra'u bika fi nahrihi wastakfika ghadabahu wa a'udzubika min syarrihi. Allahumma ya Allah Gusti Pangeran, adra'u sesungguhnya aku ini menolak denganmu, fi nahrihi di dalam atau dengan dari lehernya, wastakfika dan aku memohon kecukupan kepadamu, ghadabahu akan kemurkaan orang tersebut tuh, wa a'udzubika dan aku mohon kepadamu min syarrihi dari keburukan orang tersebut yang kita takutin. Ini dihafal nih Bu, distabiloin nih. Laki ibu berangkat kerja, anak ibu berangkat sekolah, tiba-tiba ada orang gendut, tinggi, mukanya bewokan. Ya Allah, serem pokoknya. Udah buru-buru baca, jangan astagfirullahaladzim, amit-amit cabang bayi, jangan ya. Baca ini, Allahumma ya Allah adra'u bika fi nahrihi wastakfika ghadabahu wa a'udzubika min syarrihi. Insyaallah kita diselamatkan dari murka dan keburukan orang tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.